وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في دار العلم خصوصا يسأل الكتاب الشيخ العالم العلامة الدين أبو جابر الشيخ النور حسن بن حسن بن إياد محمد الجمعة النووي الفاتحة. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memberikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama dalam majlis untuk kita bercakap ibadah berusaha diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kita nantinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selain juga salam dan senantiasa kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau sallallahu dan menghormati kepada beliau intinya dengan salat Al-Quran dan juga hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hormati seluruh pengurus masjid Islamiyah dan jamaah salat maghrib pada Allah. Selanjutnya di kita masih bertawakal. Kita masuk hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi Jabal Hadisan Abi Umar Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Salah satu berita oleh hadis berkata oleh beliau, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ya bulan, wahai kalian, idza awaita ila firashika faqul, apabila mendatangi oleh kalian kepada tempat tidur kalian, maknanya mau tidur berbah di kasurnya, maka kata oleh kalian, maknanya berdoa. Ini Rasul mengajarkan kita bahwa Rasul itu setiap waktu dan saat itu tidak putus berdoa. Masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, sibuk berdoa, mau jalan doa dia, mau tidur pun doa, bangun tidur doa. Jadi tidak lepas daripada kalimat thayyibah, kalimat yang baik-baik yang disebut. Maka kata Rasul, kalian mau tidur, kalian terbang di tempat kasur dan tempat kalian punya peraduan, maka doalah kalian. Apa yang kalian ucapkan dan kalian panjatkan kepada Allah. Allahumma ya Allah, aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Artinya berserah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa diri kita semuanya kita di dalam ketentuan Allah. Kalaupun kita dihidupkan kembali oleh Allah sesudah tidur, alhamdulillah. Kalau kita dimatikan oleh Allah sekalian di saat tidur, maka kita menerima dengan ketentuan dan keputusan. Kemudian kata Rasulullah, wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepada Engkau ya Allah. Maknanya apa di sini? Dengan kita diingatkan dalam hidup ini bahwa kita menghadapkan diri kita berserah penuh, mustariman radiyan qani'an, itu berserah full kita hidup itu kepada Allah. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan perkaraku seluruhnya kepada Engkau, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah penuh kita kepada Allah dengan apa? Tawakkaltu fi jami'i syu'uri dunya wal ukhrawiyah alaika wa ja'altu raji'an ilaik. Berserah aku secara penuh, secara keseluruhan dalam perkara-perkara dunia sampai perkara akhirat. Aku jadikan semua urusan dan perkaraku, aku kembalikan kepada Engkau. Itu kita, usaha kita mau berbakti. Wal ja'tu jahri,
Kemudian saat dimana kita berbah itu, kemudian kita bersandar, mana ya Allah, aku sandarkan, aku rebahkan punggungku ini kepada Engkau. Mana apa? Kepada ilahi zika, kepada pemeliharaan. Jadi diserahkan penuh dengan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat dengan Rabbatan, berharap kita kepada kebaikan Allah, warahmatan ilaihi, dan bertakut, maknanya takut kepada keburukan Allah Subhanahu wa taala. La malja'a wa la manja minka illa ilaih. Kemudian lagi kata Rasulullah, kamu sambung doamu. Kemudian tidak bertempat kita, artinya tidak ada tempat bersembunyi dan tidak ada tempat keselamatan daripada engkau kecuali semuanya. Tempat bersembunyi itu hanya kepada dirimu, dan tempat yang bisa menyelamatkan hanya kepada dirimu. Terus kita berdoa. Amantu bi kitabika alladzi anzalta. Aku beriman dengan kitab engkau yang telah kau turunkan, baik itu kitab Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan Al-Quran. Semua kitab samawiyah yang asli kita imani. Tapi yang asli, Taurat yang asli, Zabur yang asli, Injil yang asli, yang datang dari Allah dan diturunkan kepada Nabi yang masing-masing. Nabi yang menerima wahyu, kita semua beriman. Apa dengan Quran? Beriman penuh dengan Quran. 30 juz, 114 surah, kemudian 666 ayat. Beriman totalitas kita dengan Quran. Wa nabiyyika alladzi arsalta, dan nabi engkau yang telah engkau kirimkan. Kita juga beriman dengan Rasulullah. Tidak ragu kita apa yang berhubung dengan Rasul, ucapannya, perbuatannya, semua kita ikuti. Kenapa? Karena dia utusan Allah. Dimana kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul itu rahmat untuk seluruh alam. Tidak hanya yang beriman saja, yang tidak beriman dapat juga kebaikan. Tidak hanya manusia, semua makhluk dapat kebaikan dengan berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka in mitta min lailati mitta alal fitrah. Maka sesungguhnya kata Rasul, jika kalian dimatikan Allah di waktu kalian baca ini di malam hari, mitta alal fitrah, matilah kalian atas kebaikan Allah. Jadi kalau kita baca doa ini, maka Allah akan matikan kita di malam itu. Kalaupun mati, meninggal dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in asbahta asabta khair. Dan jika Allah kasih umur, bangun lagi pagi, maka Allah berikan kepada kalian kebaikan dengan berkat doa. Hadis ini membawa muslim. Oleh karena itu kita dalam hidup ini, pagi kita, sore kita, malam, semua tidak berhenti dengan doa tersebut. Semua menunjukkan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul itu paling marah kalau ada hamba-hamba Allah umat Rasul ini tidak mau doa. Pakai baju dan doa, dan ada yang dibaca, mau makan dan doa, semua itu lepas. Allah tidak suka itu. Makanya terlebih lagi kata Rasulullah, kalau bisa ya, habis itu sholat doa lagi. Ini semua terbukti doa. Kata Rasulullah, lam yas'alillah yabdu'wali. Siapapun di antara kalian itu, kalau tidak mau doa dengan Allah, Allah marah. Allah tidak suka dengan hamba-Nya yang tidak mau doa. Jadi Allah itu paling tidak suka dengan orang yang tidak mau doa dengan dia. Apalagi pada sholat. Dan dalam hadis yang sama dari Imam Bukhari juga,
Sahabat tanya, hadis Abi Umamah, dikatakan hadisnya Hasan. Kata Abi Umamah, ayu doa asma, kapan doa itu termasuk yang ijabah oleh Allah? Kata Rasulullah, zawfal lail akhir, sepertiga malam itu termasuk doa mustajab. Jadi sepertiga malam termasuk doa mustajab. Kenapa? Orang pada tidur kita bangun doa, ibaratkan HP yang memakai satelit, sedikit aja orang yang nak tidur semua. Karena kalau kita dalam satu tempat dengan kumpulan yang banyak, itu kita punya HP, signalnya leleh semua. Kenapa? Karena banyak yang pakai. Nah, kalau sepertiga malam itu banyak yang tidak pakai untuk berdoa dengan Allah, makanya cepat tahu. Yang kedua lagi kata Rasul adalah waduhuras sholawatil maktubah, setiap habis sholat wajib itulah yang doa. Jadi hadis Imam Tirmidzi tingkatan hadisnya Hasan, ba'da sholat 5 waktu itu sunnah doa. Terserah mau doa sendiri boleh, mau doa bersama juga boleh. Yang tidak doa itu yang kurang pas. Di doa sesudah sholat doa. Jadi Rasul itu mengajar dengan kita. Apapun kita diajarkan oleh Rasul SAW yang kita bilang itu untuk kembali kebaikan kita. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, man amila sholihan falinafsi. Siapa yang beramal baik dalam hidup ini untuk dirinya. Kalau dia doa mendoakan orang itu balik dengan dirinya kebaikan. Kalau dia sedekah untuk dirinya juga. Kalau dia sholat untuk dirinya juga. Kecuali kalau dia niatkan khusus dari ibadahnya kepada orang yang memang dikhususkan dengan dia juga. Jadi makanya kita apapun dengan Rasulullah itu kita. Makanya kita kalau sudah urusan Rasulullah luar biasa. Baik tadi yang ikut Rasul, alhamdulillah. Yang ikut Rasul, wassalam sudah puji. Yang jelas orang yang ikut Rasulullah pastilah akan mendapatkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama orang yang dicintai. Karena dia cinta pasti ikutinya. Kalau dia cinta, tidak mungkin orang yang ikut. Mesti ada hasil cinta. Dan kita hari ini itu penting kita berikut dengan Rasul SAW dengan berbagai macam hal amal ibadah yang sudah diajarkan Rasul SAW. Jadi kita hari subuh, hadis Imam Tirmidzi juga itu dikatakan hadisnya Hasan. Kata Rasulullah, man shallal fajr fi jama'ati, siapa sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk oleh dia. Maknanya silakan duduk di mana saja boleh. Sendiri-sendiri duduknya. Karena pakai fi'il madhi, summa qa'ada, fi'il madhi menunjukkan satu orang. Yazkurunallah, berzikirlah kalian sama-sama. Pakai fi'il mudhari jamak muzakkar. Jadi kalau duduknya silakan masing-masing di mana-mana. Yang penting duduk gitu. Kemudian sudah itu zikirnya barengkan. Tadi saya suruh zikir sama, barengkan sama-sama. Ya zikrullah, zikirlah kalian sama-sama. Ingat. Hatta tatlu'a syamsu, sampai nanti terbit matahari. Maknanya waktu isyraq. Berarti zikirnya panjang tuh. Dari mulai habis sholat subuh, sholat sekian menit, ba'da sholat duduk sampai pikiran. Berarti panjang waktunya, karena sampai waktu isyraq. Karena isyraq itu dari mulai adzan itu kurang dari mulai adzan subuh, kalau dari isyraq itu kurang lebih 80 menit. Kurang lebih 80 menit. Karena kalau kita adzan itu jam 5, adzan jam 5, jam 6.20 isyraq. Berarti kan saya kurang lebih 80 menit.
Jadi tinggal tarik saja, mau maju ajarnya mau mundur. Yang jelas kurang lebih 80 menit. Berarti pada sholat, kalau kita sholat itu sekitar umpama kalau 30 menit kelamaan gitu. Ya, kelamaan gitu 30 menit. Ya, bolehlah 30 menit. Salam. Sedangkan ini kurang lebih 80 menit sholat isya. Berarti kurang lebih 50 menit zikiran saja. 50 menit zikiran. Sampai nunggu isya. Apakah dia baca tasbih, baca doa atau surah-surah khusus dengan dia sampai nunggu isya. Sampai waktu isya, sholat rakatain. Kemudian sholat isya dia 2 rakaat, belum duha lagi. Sholat isya 2 rakaat. Usalli sunnat as-subh rakatain. Ada adillahi ta'ala. Saya sholat isya 2 rakaat, sunnah Allah Ta'ala. Baca iftitah, baca Fatihah, baca surah yang kita suka. Cuma kalau bisa jangan surah Al-Lahab. Surah-surah yang lain lah, masih banyak surah yang cantik lagi. Jangan surah Al-Lahab. Kalau bisa surah Al-Lahab itu jangan dibaca setiap sholat. Jadi masih ada 113 surah yang cantik-cantik yang lain. Kenapa? Bukan dilarang, bukan diharamkan, cuma kurang nyaman kalau dibaca. Karena surah Al-Lahab itu cap yang diberikan Allah kepada pamannya Abu Lahab yang ditolak oleh Allah. Sekarang kita kalau punya paman kena kasus kriminal, ditangkap oleh polisi. Kalau ada orang mau